Halo semuanya, kali ini saya akan membahas tentang vector layer di Clip Studio Paint. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara singkat tentang kegunaan vector layer. Kali ini saya akan membahas secara lebih mendetail fitur-fitur lainnya di vector layer yang bisa membantu kalian untuk menghemat waktu saat membuat digital art. Pertama, untuk membuat vector layer, kalian perlu mengklik tombol Create Vector Layer ini. Kemudian akan terbentuk vektor layer baru dengan gambar kubus di sebelahnya. Apa perbedaan vektor layer dan raster layer? Vektor layer terbentuk oleh jalur yang sudah diperkirakan. Kalau kita klik garis di vektor layer, akan terlihat titik-titik yang membentuk jalur garis. Jika kita drag salah satu titik dengan objek tools, garis pun akan berubah. Karena vektor layer terbuat dari jalur inilah, kita tidak dapat mencampur warna di vektor layer. Sedangkan raster layer terbentuk dari pixel, jadi kita dapat membuat transisi antar warna dengan mudah. Jadi, apa kegunaan vektor layer? Pertama, yaitu kualitas gambar. Saat kita membesarkan ukuran raster layer, gambar akan terlihat pecah karena ukuran pixel yang bertambah. Sedangkan, ketika vektor layer diperbesar, kualitas gambar akan tetap sama, sehingga banyak yang menggunakan vektor layer untuk line art, dan raster layer digunakan saat painting dan coloring. Yang kedua yaitu menghapus dengan cepat. Saat membuat garis di vektor layer, kalian dapat menghapus garis yang berlebih dengan satu gerakan. Pilih Hard Eraser, dan di panel Tool Property kalian akan melihat 3 pilihan. Tombol paling kiri untuk menghapus atau memotong garis. Tombol tengah bisa membuat kalian menghapus garis sampai bagian yang menyilang. Tombol paling kanan membuat kalian bisa menghapus satu garis secara keseluruhan. Yang ketiga adalah menggeser garis vektor. Bila kalian sering kesusahan membuat garis melengkung, kalian bisa menggunakan tool Pinch Vector Line untuk menggeser garis sesuai yang kalian inginkan tanpa perlu menggambar ulang. Agar lebih jelas kegunaan tool ini, mari kita ubah setting view-nya. Klik View, Show Vector Path, Show Vector Path on Select Layer untuk melihat vector path di layer yang dipilih, atau Show All Vector Paths on Vector Layers untuk melihat vector path di semua layer vektor yang ada. Saya pilih All karena punya 2 vektor layer, dan klik Show All Control Points. Semua vector path akan terlihat sekarang. Di Tool Property, Pinch Level ini menentukan seberapa kuat jepitannya. Dan efek range mengubah ukuran area yang bisa digeser. Add Control Point akan menambahkan titik pada vector paths sehingga garis lebih mulus. Dan Connect Lines akan menghubungkan kedua ujung garis yang bertemu saat digeser. Sedangkan Fix End ini dapat kita pilih berdasarkan kebutuhan. Tombol paling kanan akan menggeser garis dan kedua ujungnya. Tombol tengah hanya akan menggeser garis dan salah satu ujungnya. Sedangkan tombol paling kiri tidak akan menggeser kedua ujung garis sama sekali. Yang keempat adalah menyesuaikan ketebalan garis. Tergantung dengan sensitivitas pen tablet kalian, ketebalan garis yang tercipta akan berbeda.
Nah, di vector layer, kalian bisa mengaturnya sesuka kalian. Kalian tinggal pilih Tool Correct Line, pilih Correct Line Width. Di sini ada berbagai pilihan apakah kalian ingin menebalkan, menipiskan, atau membuat ketebalannya menjadi ukuran tertentu. Ubah skala ukuran untuk menentukan seberapa banyak kalian ingin mengubahnya. Bila ingin mengubah satu garis penuh, kalian bisa mencentang kolom ini. Biarkan saja kalau kalian ingin mengubah sebagian saja. Dan yang ini adalah ukuran brush-nya. Yang kelima adalah menghubungkan dan menggambar ulang garis vektor. Redraw vector line berguna untuk menggambar ulang garis dari garis yang sudah ada. Centang kolom simplify agar control point yang dibuat tidak terlalu banyak. Sesuaikan skala stabilization agar garis yang dibuat tidak bergerigi. Dan pilih fix end yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa juga mencentang connect lines agar ujungnya menyatu. Connect vector line berguna untuk menghubungkan ujung garis vektor ke ujung yang lainnya. Kalian juga bisa mencentang simplify untuk mengurangi control point di garis. Semakin sedikit control point, semakin mulus lengkungan garis vektor tersebut. Yang keenam adalah mengubah tekstur garis. Bila kalian ingin mengubah tekstur garis dari pen biasa menjadi brush tertentu, kalian bisa klik Object Tool, klik tombol di samping Brush Shape, dan pilih brush yang kalian inginkan. Dan garis pun akan berubah sesuai tekstur yang kalian pilih. Kalian juga bisa menambahkan brush lain ke Brush Shape preset. Caranya, pilih brush yang kalian ingin tambahkan, di Tool Property, pilih Subtool Detail Palette, gambar kunci Inggris di bawah, pilih Brush Shape, dan pilih Add to Preset. Sekarang, brush tersebut sudah bisa kalian pilih untuk tekstur garis. Yang ketujuh adalah dari gambar tradisional ke vector layer. Kalian juga bisa mengubah garis yang kalian gambar secara manual di kertas menjadi vector layer. Pertama, kalian perlu men-scan gambar tersebut, kemudian buka di Clip Studio Paint. Klik Edit, kemudian Convert Brightness to Opacity, maka bagian kertas yang terang akan terhapus dan hanya menyisakan garis yang gelap. Buat raster layer baru di bawahnya, dan isi dengan warna pilihan agar garis di atas bisa terlihat dengan jelas. Sekarang kalian perlu klik kanan layer line art, pilih convert layer, dan pilih type-nya menjadi vector layer. Akan muncul setting yang bisa kalian atur sesuai keinginan. Jangan lupa mencentang keep original layer, sehingga layer garis yang sebelumnya tidak terhapus, jadi kalian bisa menggunakannya kembali sebagai backup. Dan garis tersebut akan berubah menjadi vektor. Kalian bisa mematikan layer garis sebelumnya. Yang kedelapan adalah mengubah warna garis. Untuk mengubah warna garis di vector layer, kalian bisa memilih Object Tool, kemudian pilih warna yang diinginkan. Maka warna garis akan berubah. Atau kalian juga bisa pilih warna yang diinginkan. Dan klik Edit, kemudian Convert to Drawing Color. Bila hanya ingin mengubah sebagian area, kalian bisa pakai Selection Tool dan memilih area yang ingin diubah. Dan klik Edit, kemudian Convert to Drawing Color. Nomor 9 adalah close dan fill yang rapi.
Membuat line art dengan vector layer juga berguna saat kalian memakai tool close dan fill. Karena close and fill bisa menyesuaikan dengan control point vektor tersebut. Pertama, kalian perlu men-setting vector layer tersebut menjadi reference layer dengan cara mengklik tombol ini. Kemudian, pilih Close and Fill tool. Di tool property, kalian bisa lihat ada pilihan target color-nya, apakah kalian ingin mengisi area dengan semua warna, atau hanya area yang berwarna transparan, atau hanya hitam, dan sebagainya. Untuk sekarang, saya pilih Treat Semi-Transparent as Transparent, yang berarti warna dengan opacity rendah akan ikut diisi. Centang area scaling dan ubah jadi 0. Di pilihan River Multiply, pilih tombol kedua yaitu Reference Layer. Centang Fill Up to Vector Path. Dan sekarang lingkari area yang ingin kalian warnai. Jika kalian coba kecilkan opacity layer line art, akan terlihat jelas kalau warna tersebut akan sampai pada bagian control point garis vektor saja. Dengan begitu, kalian bisa mewarnai dengan lebih rapi. Yang ke-10 adalah mengcopy vector layer di layer yang sama. Untuk mengcopy garis vektor di layer yang sama, kalian hanya perlu memilih Object Tools, kemudian mengklik garis vektor yang ingin di-copy. Tekan Shift selama mengklik garis vektor untuk menambah jumlah garis yang ingin di-copy. Dan tekan Ctrl plus C, kemudian tekan Ctrl plus V. Garis akan diduplikasi di area yang sama. Segera geser garis tersebut ke area yang kalian inginkan. Nah, kira-kira itulah benefit dari vector layer. Apakah kalian tertarik untuk memakai vector layer sekarang? Atau kalian lebih suka memakai raster layer? Memang awalnya kalian akan merasa canggung saat memakainya, tetapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Practice makes perfect. Kalau kalian ingin tahu lebih jauh tentang gambar karakter yang saya pakai di video ini, kalian bisa membaca komiknya di website marimenanam.com atau di Instagram @komikmarimenanam. Kalian juga bisa mendukung komik ini melalui karyakarsa.com. Ada wallpaper, stiker, dan coloring book yang bisa kalian download. Sekian video kali ini. Kalian bisa rekomendasi video berikutnya dengan komentar di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like ya. Have a nice day and see you!